Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan latar belakang dari permasalahan penilaian kinerja karyawan. Latar belakang dari persoalan penilaian kinerja karyawan berdasarkan tingkat produktivitas dan kehadiran adalah sebagai berikut. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, penilaian kerja karyawan menjadi aspek kritis dalam pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Dalam konteks ini, dua variabel yang menjadi fokus penilaian kerja adalah tingkat produktivitas dan kehadiran karyawan. Namun, dalam melakukan penilaian kinerja karyawan, seringkali terdapat tantangan dan kendala tertentu. Salah satunya adalah subjektivitas dalam penilaian yang dapat menyebabkan bias dan ketidakadilan. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan komputasi dapat digunakan dalam penilaian kinerja karyawan. Metode seperti fuzzy inference system, artificial neural network, neurofuzzy system, support vector machine, dan generic algoritma. Tujuan dari penilaian kinerja karyawan berdasarkan tingkat produktivitas dan kehadiran adalah untuk memperoleh pemahaman yang holistik tentang kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Dua, identifikasi masalah. Identifikasi permasalahan dalam penilaian kinerja karyawan berdasarkan tingkat produktivitas dan kehadiran adalah sebagai berikut. 1. Subjektivitas dalam penilaian. 2. Ketidakakuratan penilaian. 3. Pengabaian faktor kontekstual. 4. Adanya metode yang konsisten. 5. Tidak mempertimbangkan faktor individu. 6. Keterbatasan dalam analisis data. Untuk tujuan proyek, tujuan utama dari pengembangan sistem ini yaitu adalah meningkatkan efektivitas penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan pendekatan komputasional berdasarkan tingkat produktivitas dan kehadiran. Tujuan ini mencakup pertama, mengukur secara objektif kontribusi karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 2. Menghilangkan subjektivitas dan bias. 3. Menciptakan penilaian kinerja yang adil dan akurat. 4. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan untuk perencanaan pengembangan dan penghargaan yang tepat. 4. Menyediakan dasar untuk perencanaan pelatihan dan pengembangan. 5. Meningkatkan motivasi karyawan melalui pengakuan yang objektif. 6. Mencapai peningkatan kinerja organisasi, efisiensi, dan keberhasilan jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi dengan support vector machine atau SVM. Pertama, untuk import library, yaitu import pandas dan import nampi, dengan sekalian membuat datanya, yaitu ini datanya, data jika tingkat produktivitas 0, tingkat kehadiran juga 0, maka penilaian kerja rendah. Jika tingkat produktivitas 100, tingkat kehadiran 1, maka penilaian kerja yaitu tinggi. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua untuk import matplotlib dengan import seaborn. Ini untuk plotting distribusi data menggunakan SVM, yaitu dengan SNS ini. Ini data yang muncul. Yang ketiga, membuat data frame. Menampilkan tipe data, merubah tipe data juga. Pertama, tipe data sebelum perubahan yaitu tingkat produktivitas integer 64, kehadiran float 64, penilaian kinerja objek, di type objek. Setelah adanya perubahan, untuk nomor menjadi float 64, untuk produktivitas sama integer 64, untuk kehadiran berubah menjadi kategori, dan untuk kinerja tetap menjadi objek
dan di tag objek. Keempat, untuk mengkonversi ke dalam bentuk array, yaitu menggunakan fitur array. Fitur array dengan fitur df ini. Ya, ini tampilannya. Yang kelima, menampilkan informasi train set dan test site. Menggunakan xtrain, xtest, ytrain, ytest. Ini ukuran ukuran train set yaitu 24,2, ukuran test set yaitu 6,2. Yang keenam, menampilkan hasil prediksi. Memisahkan fitur target dan menampilkan hasil prediksinya. Dengan hasil prediksi, outputnya yaitu tinggi, sedang, tinggi, tinggi, rendah, sedang. Yang ketujuh, untuk menampilkan matriks, membuat matriks dengan ini. Ini untuk menghitung matriks, menampilkan confusion matriks, dan menampilkan klasifikasi report. Ini untuk plot yang untuk non-normalis confusion matrix. Untuk confusion matrix, outputnya seperti ini, 121, 001, 001. Untuk klasifikasi report, yaitu rendah 1,1 precision, recall 0,25, F1 score 0,40, support 4. Untuk akurasi yaitu 0,33, supportnya 6. Untuk weight average yaitu 0,35. Dan terakhir untuk menampilkan F1 score, menghitung F1 score dan menampilkan F1 score yaitu dengan cara ini, yaitu dengan F1 score 0,35000003, sama seperti di sini. Baik, untuk selanjutnya penyelesaian persoalan dengan metode neural network. Jadi di sini saya mengimport NumPy dan beberapa sklearn, scikit-learn, dan matplotlib. Jadi untuk codingannya seperti ini. Untuk data saya menggunakan array, dan untuk label encodernya seperti ini. Split data seperti ini dan normalisasi data seperti ini. Define and compile model, fit model, dan evaluasi. Dan untuk prediksinya seperti ini. Dan new data encode selanjutnya seperti ini. Selanjutnya ada visualisasi prediksi yang saya buat codingannya seperti ini. Bentuk hasil nanti ada training akurasinya 1, tes akurasinya 0, dan untuk datanya hasilnya tinggi, rendah, dan prediksinya jelas sedang. Dan jika data rendah sedang tinggi, jadi prediksinya juga sedang. Jadi prediksi ini penilaian kinerja karyawan seperti ini. Dan untuk penyelesaian dengan metode SOM, jadi saya pertama menginstal pip instalasi Minisom, dan saya untuk melihat apakah Minisom tersebut sudah terinstall atau belum. Jadi saya memakai ini pip show Minisom dan sudah terinstall. Selanjutnya saya menguji lagi dengan mengimport beberapa library yaitu NumPy dan matplotlib.
Dan untuk codingannya seperti ini, data array seperti tadi. Dan untuk hasilnya seperti ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data understanding. Jadi, data understanding mempunyai beberapa data, seperti data collection, data data visualization, dan data statistik, statistik description. Jadi untuk data pertama, data collection, saya akan menjelaskan. Jadi data ini diperoleh dengan menggunakan salah satu karyawan secara online. Jadi ketika awal mulai masuk sampai 50 hari bekerja. Jadi analisisnya seperti ini dan deskripsinya eh, yang yang kita yang kita lihat mengenai tingkat produktivitas, tingkat kehadiran dan dan tingkat kinerja. Maaf, ini ada beberapa kesalahan. Jadi untuk tingkat produktivitas, kehadiran, dan tingkat kinerja, kami membuat beberapa frekuensi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Jadi untuk frekuensi rendah, jadi ketika tingkat produktivitasnya itu di bawah 25% itu rendah, dan sedangkan jika di atas 25% atau di bawah 75% itu sedang, dan jika 75 ke atas atau 75% ke atas sampai 100% ke bawah itu tinggi. Dan selanjutnya ada statistik description. Jadi deskripsi statik Excel ini akan saya tampilkan dengan menggunakan library Pandas dan seperti gambar gambar ini. Jadi saya menggunakan from Google untuk mengimport Excel saya, dan di sini DriveMon untuk menyimpan bahwa di konten Google Drive, lalu mengimport Pandas. Selanjutnya mengambil data pada konten Google Drive, lalu di folder UAS kecerdasan komputasi, dan lalu selanjutnya di data file tersebut. Selanjutnya saya display untuk menampilkan hasil dari Excel tersebut. Gambarnya seperti ini. Dan untuk hasilnya seperti ini tabelnya, untuk lebih jelasnya. Dan selanjutnya ada data visualization. Jadi data visualization itu merupakan nilai tingkat produktivitas dan tingkat kehadiran setiap variabel dapat divisualisasikan berturut-turut menggunakan kode sebagai berikut. Dan untuk diagramnya seperti ini gambarannya untuk fuzzy inferensi. Baik, untuk selanjutnya ada klasifikasi mengenai artificial neural network. Jadi klasifikasi saya ini saya buat berdasarkan mengimplementasi SOM. Dan untuk codingannya seperti ini. Hasilnya seperti ini.
Selanjutnya ada klasifikasi dengan neurofusi sistem. Di klasifikasi ini saya buat berdasarkan implementasi kelas ANFIS. Bentuk codingannya seperti ini. Baik, untuk selanjutnya penyelesaian permasalahan dengan metode neurofuzzy system. Jadi pertama saya menginstal beberapa library yaitu matplotlib dan skitfuzzy. Jadi selanjutnya saya mengimport numpy, skitfuzzy untuk membuat variabel fuzzy-nya seperti ini dan membuat fungsi keanggotaan untuk setiap variabel fuzzy dan membuat rule base, membuat sistem kontrol, dan membuat input nilai variabel fuzzy dan melakukan perhitungan sertifikasi dan selanjutnya menampilkan hasilnya. Untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Baik, terima kasih. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang genetik algoritma. Pertama kita mengimport numpy untuk memudahkan agar memudahkan pengerjaan. Untuk batasan variabel input yaitu lower bounds-nya -5 dan upper bounds-nya 5. Untuk jumlah bit per variabel yaitu 16. Ini untuk konversi bit menjadi variabel input yaitu dengan cara variabel. Ini untuk normalisasi nilai variabel input dan ini untuk konversi nilai floatnya menjadi biner dan ini string biner konversi string menjadi float. Ini untuk menghitung untuk membuat fungsi crossover-nya yaitu menggunakan paren 1 paren 2 dan crossover rate 0,5. Ini untuk membuat fungsi algoritma genetika yaitu dengan NP random ini just populasi sama bits terus dipanggil ke sini ke sini untuk di print yaitu dengan mengeluarkan output seperti di bawah ini. Dengan hasil pencarian dengan solusi terbaiknya yaitu 4,994 sekian koma minus 4,876555451 sekian dengan fitness terbaik yaitu 8893958.025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo Sandia Bisma Saktian BI 14621000244. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dengan fuzzy inferensi sistem. Untuk yang pertama, data harus dibagi
data dibagi ke dalam data training 70% dan data testing 30%. Di sini ada bentar. Nah, di sini untuk pertamanya saya install yang perlu diinstal, lalu diimportkan package-nya. Lalu di sini ada random. Jadi di sini mengenerate random data dulu, baru dimasukkan ke data trainingnya sama data training test setnya. Lalu selanjutnya ada model ANN dengan parameter jumlah neuron pada hidden layer 64. Dapat dilihat di sini ada model sekuensial, model .add dan seterusnya. Lalu dikompil untuk menjadi. Nah, di sini. Lalu selanjutnya proses training sebanyak 600 epoch dan batch size sama dengan 100. Dapat dilihat di sini ada training model. Di sini ada epochnya 600 sama batchnya 100. Lalu di evaluate, di print hasilnya nanti. Nah, ini yang terlihat tes loss sama tes akurasinya. Lalu selanjutnya ada grafik laju loss dalam proses training di mana hasilnya jadi overfitting. Nah, di sini baru dikeluarkan grafiknya. Lalu baru dikeluarkan hasil evaluasi dengan confusion matrix. Jadi ini hasilnya melalui confusion matrix. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang web application-nya. Nah, di sini ada pembaruan user interface. Jadi di sini saya akan membuat user interface-nya dulu menggunakan index.html untuk menginputkan variabel kehadiran sama produktivitas, lalu diinputkan. Lalu di sini ada halaman hasil.html. Di bagian ini menampilkan hasil variabel dari variabel kinerja. Jadi untuk hasilnya akan muncul di sini. Contohnya di sini ada 90 sama 90. Untuk kinerja karyawannya 67,25. Jadi masuk ke kategori sedang. Bisa dilihat di sini ada grafiknya juga. Untuk membangun program .app.py yang merupakan program utama untuk membaca input dari user interface lalu mengeluarkan hasilnya ke index.html. Ini hasil.html. Nah, di sini saya mengimportkan flash dan package yang diperlukan. Di sini saya mendefinisikan datasetnya. Lalu di sini ada rootnya dan di sini saya mendeklarasikan produktivitas, kehadiran sama kinerjanya. Jadi di sini langsung ada rule-nya. Ada rule-nya dengan produktivitas. Jika produktivitas rendah dan kehadiran rendah, maka kinerja rendah. Untuk produktivitas rendah dan kehadiran sedang, maka kinerja rendah, dan seterusnya. Di sini bisa dilihat. Lalu di sini dimasukkan ke control.system untuk semua rule-nya yang ada. Baru di sini ini mengambil value kehadiran sama produktivitas dari index.html tadi. Nah, jadi di sini baru dihitung menggunakan fungsi compute. Lalu di sini menyimpan grafik. Jadi yang grafiknya tadi di save di folder static dengan nama kinerja _plot.png.
Dan di sini ada lalu ditutup agar menghindari memori yang bocor. Lalu di sini dikeluarkan outputnya. Nah, ini untuk contoh outputnya. Yang pertama ada kinerja yang tinggi, yang kedua ada kinerja rendah. Nah, begitu saja untuk penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.